Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Mukti Sarjono. Selamat pagi Pak Mukti. Selamat pagi Mbak Megi, salam sehat. Salam sehat Pak. Pak, kabarnya tim GAPKI berangkat ke Uni Eropa untuk membahas undang-undang terkait deforestasi ini. Apa misi GAPKI kali ini? Kita memang sangat sesuai gitu ya dengan diberlakukannya undang-undang deforestasi oleh EU. Nah tentunya kita sebagai produsen kelapa sawit terbesar dan juga nanti bersama-sama Uni Eropa ingin bersama-sama Malaysia ingin menyampaikan kepada EU bahwa apa yang disampaikan oleh EU ini sebenarnya kurang tepat lah ya, karena pemerintah sudah sangat berusaha untuk melakukan menurunkan angka deforestasi dan angkanya juga sudah jelas sangat menurun. Pak Presiden juga sudah demikian. Nah kita mengharapkan misi joint mission ke EU ini dapat memberikan pencerahan lah kepada EU bahwa apa yang dikhawatirkan oleh EU itu sebenarnya tidak tepat lah, tidak benar. Baik Pak Mukti, tadi langsung saja menyebut terkejut begitu ya. Dan sebenarnya seberapa besar imbas dari penerapan EU Deforestation Regulation atau EUDR bagi produk komoditi Indonesia? Ada berapa potensi kehilangan pendapatan dari dampak undang-undang terbaru ini? Iya, sebenarnya terkejut sih enggak, Mbak. Sebenarnya karena pada prosesnya kita juga melakukan dialog ya sebelum ini diketok tanggal 19 April 2023 kemarin. Tapi memang ya itulah kalau kita bicara EU, kita anggap mereka selalu melakukan proteksi terhadap produk kita, dan proteksinya berpindah-pindah Mbak, berubah-ubah terus. Jadi dulu menganggap sawit tidak sehat, kemudian sawit membunuh hewan yang dilindungi dan sebagainya. Dan sekarang ini adalah masalah deforestasi. Memang kalau kita melihat dampak Mbak Megi, ekspor kita ke Uni Eropa meskipun mereka melakukan berbagai restriksi, ekspor kita tetap tinggi ya ke Uni Eropa, sekitar 3 sampai 4 juta ton. Jadi kalau ini memang akan diberlakukan memang akan berdampak. Tapi dampaknya seberapa besar? Tentunya kita lihat aturan mainnya, karena yang kalau kita lihat aturan mainnya adalah bahwa yang akan dikenakan adalah tanaman ya, yang ditanam atau melakukan deforestasi sejak 31 Desember 2020. Lah, kalau untuk perkebunan besar, nampaknya ini tidak akan lolos saja Bu, Mbak Megi. Karena apa? Karena kita sudah cukup lama kita sudah melakukan moratorium pembukaan izin baru untuk kelapa sawit. Jadi yang akan terkena dampak yang besar adalah kepada petani sawit, karena petani sawit kan dibebaskan untuk melakukan penanaman baru. Nah, ini yang menurut kami akan sangat besar adalah kepada petani sawit. Nah, kemudian kalau petani sawit misalnya dia itu melakukan pengolahan atau menjual TBS-nya kepada perkebunan besar untuk diolah menjadi CPO, tentunya CPO itu tidak bisa laku. Kalaupun nanti akan dicampur dengan minyak punyanya perkebunan besar, ya jelas akan kita tidak bisa Uni Eropa tidak akan mentolerir, sehingga akan berdampak kepada masalah itu. Masalah kita tidak bisa mengekspor. Belum lagi tentunya adalah biaya, karena harus melakukan due diligence dengan berbagai persyaratan yang lain. Baik, ini akan berdampak besar bagi petani sawit. Bagaimana Pak memastikan produk kita memenuhi standar aturan tersebut karena ada uji kelayakan kepada semua negara eksportir? Nah itu Mbak, jadi saya sampaikan. Salah satu yang akan di due diligence adalah kapan tanaman itu ditanam. Ya, atau kapan ditanam dengan melakukan deforestasi. Jadi kalau ditanamnya setelah 31 Desember 2020, maka akan terkena regulasi ini. Ya. Kemudian selain itu, mereka juga melakukan istilahnya pengaturan lain. Apakah tanahnya legal, kemudian petanya di mana, kemudian juga melakukan due diligence-nya oleh pihak ketiga, dan tentunya yang ada
menambah cost ya, menambah cost. Karena kalau kita mengikuti aturan main di Indonesia, kita sebagai negara berdaulat, Indonesia sudah mempunyai sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO. Nah, tentunya ini mestinya mereka harusnya memahami dan juga mengakui bahwa standar Indonesia Sustainable Palm Oil harusnya mereka akui sebagai standar keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Jadi kalau ini menambahkan cost lagi untuk due diligence dalam rangka EUDR, tentunya ini menambah beban biaya juga bagi produsen sawit di Indonesia, juga termasuk bagi petani kecil. Baik, Pak Mukti, produk kelapa sawit salah satu yang terkena imbas karena para petani ini kesulitan memenuhi persyaratannya. Dan apakah sudah ada strategi ataupun training tertentu untuk mencegah kendala pemenuhan persyaratan tersebut? Kita ini begini, Mbak, kalau secara detailnya ya, UDR-nya kan baru istilahnya baru undang-undangnya lah ya, baru regulasi. Tetapi secara teknisnya ini kita masih menunggu seperti apa teknis pemberlakuannya di lapangan. Dan inilah yang mungkin salah satu dari misi yang ke Uni Eropa itu adalah bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan. Tapi kalau bagi kita, kalau itu memang diterapkan secara ketat gitu ya salah satu jalan yang paling aman adalah bahwa kalau CPO yang akan diproduksi oleh petani yang setelah 31 Desember 2020 ya lebih baik digunakan di dalam negeri. Kalau di dalam negeri kan nggak ada masalah. Ini kan yang hanya untuk ekspor saja. Baik, dari petani kelapa sawit kita beralih ke perusahaan kelapa sawit ya Pak. Dalam EUDR, setiap eksportir produk yang disasar undang-undang itu harus menyerahkan dokumen uji tuntas dan verifikasi. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa eksportir harus menjamin produk mereka tidak berasal dari kawasan hasil penggundulan hutan yang dilakukan mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya. Apakah kriteria ini cukup sulit untuk dilakukan oleh perusahaan di Indonesia? Kalau bagi perusahaan Indonesia tidak sulit, Mbak. Ya. Karena kita sejak zaman Pak SBY sudah melakukan moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit. Jadi tidak ada lagi pengembangan baru mulai 1 Januari 2021. Ya. Yang menjadi masalah adalah cost karena biaya untuk due diligence itu, Mbak. Karena setiap produk yang akan nanti kita ekspor harus dilakukan due diligence, nah ini kan biaya. Padahal secara regulasi di Indonesia sudah tidak ada lagi izin baru ataupun pengembangan baru untuk perkebunan besar sejak adanya moratorium perizinan usaha kelapa sawit. Baik Pak, biaya due diligence ini menarik ya untuk kita gali lagi lebih dalam. Kira-kira berapa persen dari cost? Nah, kita belum tahu, Pak. Karena teknisnya seperti apa dan siapa yang melakukan pun sampai sekarang kita masih menunggu implementasinya seperti apa. Baik Pak Mukti, ini menarik sekali ya, akan ada denda hingga 4% dari pendapatan di Uni Eropa jika ada pelanggaran. Apakah jika eksportir membayar 4% tersebut masih bisa ekspor dan denda ini akan bayar ke lembaga apa Pak? Nah itu Mbak, lagi-lagi kita belum dapat detailnya seperti apa. Tapi yang jelas 4% juga itu kan nilai yang cukup besar ya. Karena kalau dari sisi totalitas ekspor kita ke Uni Eropa kan lumayan 4 juta tonan atau hampir 4 miliar US dollar atau lebih. Nah, cuma memang tentunya kita tidak ingin kehilangan atau 4% dulu, Mbak. Makanya ini kan terus dari KAPI dan juga pemerintah Indonesia dan juga Malaysia ingin agar aturan ini jangan sampai merugikan negara produsen. Baik Pak, terakhir harapan dari GAPKI sendiri yang sedang menuju ke Uni Eropa ingin mencapai regulasi seperti apa seterusnya? Ya, kita harus Uni Eropa tentunya harus paham ya bahwa kita ini negara yang juga berdaulat. Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia sudah berusaha untuk melakukan penurunan angka deforestasi dan itu juga sudah sangat berhasil.
tentunya ini harus menjadi pemahaman bagi mereka sehingga sawit kita ini janganlah terus menjadi objek untuk istilahnya negative campaign ya ataupun objek restriksi sehingga menjadi kesulitan kita untuk ke pasar Eropa. Tapi memang kalau kita dari sisi pengusaha sebenarnya pasar dunia itu sangat terbuka ya Pak. Jadi tidak hanya Uni Eropa, kita ekspor ke India bisa sampai 7 juta ton, Cina juga sebesar itu, Pakistan juga sebesar itu. Kemudian penggunaan dalam negeri dengan B35 juga sudah sangat besar. Jadi melihat kondisi seperti itu sebenarnya ya pasar Eropa kalaupun sampai terjadi hal-hal yang sangat benar-benar restriksinya sangat ketat ya mungkin kita akan mengikuti pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah yang lebih baik. Tapi kalau dari sisi pengusaha ya pasar tetap harus kita pertahankan, tapi kalau memang tidak menguntungkan ya mungkin kita perlu ada cari negara lain karena minyak ini sangat banyak peminat. Baik, kami akan terus memantau perkembangan peraturan dari Uni Eropa terkait dengan deforestasi. Terima kasih Pak Mukti sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Oke, makasih Mbak.